Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erhamun Abadan dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Di sini ada tema agenda terdiri dari 4 bab yang masing-masing memiliki beberapa subbab. Bab pertama, apa itu komputer? Berisi subbab mengenai pengertian komputer secara umum. Kemudian yang kedua ada awal kemunculan komputer, yang berisi subbab penemu komputer pertama dan kenapa komputer itu diciptakan. Pada bab ketiga ada perkembangan komputer digital yang merupakan main atau pembahasan utama dari agenda kali ini, yang berisi subbab perkembangan komputer di berbagai era dan hal yang mendasari perkembangan komputer. Kemudian di bab keempat dan juga bab terakhir ada komputer di masa depan, yang berisi subbab mengenai tampak komputer di masa depan dan bagaimana dan apa saja perkembangan komputer pada masa depan. Langsung kita masuk pada bab pertama. Apa itu komputer? Komputer memiliki arti yang cukup banyak dari setiap masa. Karena komputer itu berkembang dari bentuk dan fungsinya, maka deskripsi orang dari setiap zaman dan masa tentang komputer itu bermacam-macam. Di sini kita membahas apa itu komputer secara luas, secara singkat dan juga dari zaman ke zaman. Komputer secara singkat adalah alat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan program yang telah disiapkan oleh seorang programmer atau seorang pembuatnya. Kata komputer pada dahulu kala itu biasa diberikan kepada orang yang diberi pekerjaan untuk menghitung suatu matematika dan aritmatika dengan atau tanpa menggunakan suatu mesin. Seiring berkembangnya zaman, kata komputer sendiri itu akhirnya diberikan kepada mesin yang memberikan kemudahan kepada manusia, tidak kepada manusia yang bekerja itu lagi. Secara luas, komputer adalah gabungan dari berbagai komponen elektronik yang menjadi suatu mesin cerdas yang dapat memudahkan pekerjaan manusia di berbagai bidang dan faktor. Komponen-komponen itu antara lain untuk zaman sekarang ada seperti RAM memori, ada ROM, ada CPU, GPU, ada electric circuit, motherboard, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki kegunaan yang tidak dapat dipisahkan karena adalah komponen-komponen yang bersatu sehingga menjadi suatu komputer. Untuk setiap komponennya memiliki fungsi masing-masing, seperti prosesor yang mungkin bisa diibaratkan sebagai otak dalam manusia. Kemudian ada ROM dan memori sebagai penyimpanan, RAM sebagai kekuatan untuk melakukan suatu program tertentu sesuai beratnya, dan mungkin I/O juga merupakan salah satu mesin penggerak yang bisa diibaratkan sebagai tulang dan otot manusia. Itu sebenarnya lebih baik dibahas pada matkul arsitektur komputer. Oke, jadi tadi sudah penjelasan komputer secara luas dan singkat. Tapi di sini saya tuliskan, kalau mau dirangkum, sebenarnya komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data tersebut, dan memberikan hasil keluaran output sesuai apa yang diprogramkan sebelumnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Itu bisa dalam bentuk video, foto, suatu bentuk perhitungan matematika, hasil perhitungan matematika, hasil kalkulator, atau ya suatu program tertentu, teks, suara, ataupun macam-macam, sesuai dengan program awal yang dibuat. Kita masuk ke sesi kedua, tema 2, yaitu awal kemunculan komputer. Jadi yang ingin saya bahas di bab kedua ini, tema kedua ini, adalah awal kemunculan komputer dan komputer sebelum generasi pertama.
Nanti kita akan membahas generasi pertama hingga generasi kelima pada bab ketiga. Oke, bentuk awal pengembangan komputer sebelum generasi pertama. Bentuk awal. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang matematikawan asal Inggris. Jadi ceritanya ini, si Charles Babbage itu bermaksud untuk membuat suatu mesin saat itu bertenaga uap untuk membantu dia untuk menghitung tabel angka, untuk menghitung matematika. Dia membutuhkan suatu alat yang dapat membantu dia untuk menghitung tabel angka matematika. Olehnya, mesin tersebut diberi nama Difference Engine Zero, yang pada zaman sekarang kita banyak menggadang-gadang si Charles Babbage sebagai pencetus atau penemu komputer pertama, mesin penghitung pertama. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, sebenarnya Difference Engine Zero ini, komputer yang dibuat oleh Charles Babbage, itu bentuknya jauh sekali berbeda dengan komputer-komputer yang kita kenal pada masa ini. Mungkin kalau misalnya kita sekarang melihat penampakan dari komputer Difference Engine Zero itu, mungkin kita tidak akan berekspektasi kalau itu adalah komputer. Oke, selanjutnya komputer digital. Jadi setelah pencetus dan penemu mesin pertama itu, si Charles Babbage, ada seseorang yang mungkin namanya sering kita dengar, yaitu Alan Turing. Jadi, Alan Turing adalah penemu komputer digital pertama yang dikembangkannya pada tahun 1930. Alan Turing ini merupakan seorang peneliti matematikawan juga. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah-perintah yang telah diprogram. Mesin itu dia beri nama sesuai dengan namanya, yaitu Turing Machine. Dia juga membuat simulasi dengan komputer tersebut, dengan si Turing Machine, dan simulasinya dia beri nama uji Turing. Walaupun Turing menjadi pengembang mesin dan komputer pertama itu, tetapi komputer digital sebenarnya baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Konrad Zuse adalah seorang insinyur mesin asal Jerman pada saat itu, dan dia tuh membuat komputer digital yang bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Saat itu Zuse merakit dan merancangnya di Berlin, tetapi sayangnya pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua, di mana karena ada faktor politik dan berbagai macam faktor lainnya, oleh pihak oposisi, komputer milik Zuse ini dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Tapi manusia tidak kenal menyerah. Manusia akan terus berkembang dan mencetuskan hal baru, apalagi seputaran teknologi dan perkembangan komputer. Hingga pada tahun 1943, ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, ada seorang bernama John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator, ENIAC disingkatnya. Mesin ini tuh memiliki kemampuan untuk menganalisa dan menghitung ribuan masalah yang bisa dilakukan, bisa dieksekusi dengan sangat cepat dalam hitungan detik. Mesin ini akhirnya digunakan untuk membantu angkatan darat memprediksi serangan dan mengatur strategi untuk berperang. Dikarenakan hal itu merupakan zaman dan masa Perang Dunia. Selanjutnya kita masuk ke subbab kenapa komputer itu diciptakan. Ada beberapa faktor-faktor yang mendasari komputer itu diciptakan atau dikembangkan. Pembuatan komputer dipengaruhi oleh berbagai kondisi, di antara lain faktor utamanya adalah keingintahuan manusia dalam hal-hal berbau elektronik, keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu yang dapat membantu kerja manual, memudahkan penciptaan alat bantu kerja fisik, alat bantu dalam berbagai situasi dan kondisi. Seperti yang tadi, di mana beberapa matematikawan yang menciptakan mesin dan komputer
untuk membantu mereka mengerjakan pekerjaan manual seperti menghitung matematika, menghitung aritmatika dan lain-lain. Dan juga pada masa perang dunia digunakan untuk membantu merancang strategi dan memprediksi serangan musuh. Oke, kita masuk ke bab ketiga dengan tema perkembangan komputer digital. Di bab inilah kita akan membahas generasi-generasi komputer dan ciri-ciri dari setiap generasinya. Sebelumnya di sini ada timeline di mana komputer generasi pertama dibentuk pada tahun 1940 hingga 1959. Kemudian ada komputer generasi kedua pada 1956 hingga 1963. Kemudian masuk ke masa komputer generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971. Kemudian ada komputer generasi keempat pada tahun 1971 hingga sekarang. Kemudian yang paling baru ada komputer generasi kelima, di mana termasuk sekarang hingga masa depan. Sebenarnya kita sekarang ini berada pada masa pertengahan antara masa transisi dari komputer generasi keempat mau masuk ke komputer generasi kelima. Kita akan membahasnya selanjutnya. Ini adalah detail dari ciri dan fungsi komputer pada setiap generasi. Mari kita mulai dari komputer generasi pertama 1940 hingga 1959. Komputer pada generasi pertama ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu bentuk fisiknya yang benar-benar besar. Karena ukuran fisik yang besar, maka komputer itu memerlukan daya listrik yang juga sangatlah besar. Komponen yang digunakan untuk komputer itu merupakan tabung hampa udara. Programnya dibuat dengan bahasa yang benar-benar sederhana, dan penyimpanan dan mesinnya menggunakan konsep storage program, yang berarti data yang disimpan berada di dalam magnetic tape dan magnetic disk. Pada generasi pertama juga itu belum menggunakan fitur removable disk, jadi memori dan disknya sudah tertanam dalam komputer tersebut. Kemudian kita masuk ke generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan transistor yang jauh lebih kecil dari generasi pertama. Walaupun begitu, karena zaman sudah berkembang, kapasitas memorinya itu jauh lebih besar daripada generasi pertama. Bentuknya semakin mengecil, tetapi memorinya tuh bisa menyimpan jauh lebih banyak. Penggunaan listriknya juga berkurang, yang awalnya sangat besar menjadi lebih kecil. Kemudian yang unik dari komputer generasi kedua yang telah berkembang pesat, yaitu kemampuan komputer pada generasi kedua untuk melakukan proses, untuk melakukan suatu program yang bersifat real time dan juga time sharing di setting bersamaan. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama terletak pada disknya, di mana sudah berbentuk removable disk, di mana sudah bisa copot pasang. Kita masuk ke generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen FOR, integrated circuits, sehingga hemat penggunaan listrik. Kemudian proses jalannya program juga jauh lebih cepat, dan kapasitas memori jauh lebih besar. Magnetic disknya, memorinya yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ketiga ini juga sudah termasuk komputer canggih karena sudah dapat melakukan multi-programming dan multi-processing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer, dan juga alat input dan outputnya juga semakin canggih dan menggunakan visual display terminal. Jadi pada generasi ketiga ini konsepnya tuh udah mendekati komputer yang kita pakai di zaman sekarang ini, generasi 4 ke 5. Generasi ketiga ini sudah termasuk komputer yang sangat canggih dan bisa digunakan untuk berbagai
berbagai situasi dan kondisi. Kemudian kita masuk ke generasi keempat, ya komputer yang sudah bilang canggih, karena mungkin kita sekarang sudah memakai komputer generasi 4 atau mungkin lebih canggih lagi mau masuk generasi 5. Oke, pada generasi keempat dimulai pada tahun 1970. Sekarang mungkin dikenal dengan nama PC, personal computer. Sudah mulai berkembang di generasi ini. Contohnya ada banyak, sudah banyak merek-merek yang berterbangan, prosesor sudah sangat berkembang, mungkin saat ini juga sedang berkembang berbagai macam. Memori komputer sudah menggunakan chip, mikroprosesor, dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration (LSI) yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Tidak banyak yang bisa saya bahas tentang komputer generasi 4 ini karena seharusnya orang-orang pada zaman sekarang sudah paham. Ini tidak jauh berbeda dengan komputer yang mungkin saudara sedang gunakan sekarang. Oke, generasi kelima akan kita bahas di bab 4. Selanjutnya adalah dasar dari perkembangan komputer. Di sini ada suatu quote, "Sains hari ini adalah teknologi masa depan," oleh Edward Teller. Ini adalah salah satu bentuk quotes yang sangat saya sukai dan sesuai dengan dasar dari perkembangan komputer, yaitu kehausan manusia akan teknologi yang terus berkembang dari masa ke masa. Karena perkembangan manusia sendiri berjalan lurus, berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dan komputer. Dimana jika manusia terus berkembang maju, maka komputer juga akan terus ikut berkembang maju. Ketika manusia stuck di sana, maka komputer juga akan stuck di sana. Oke, selanjutnya kita akan memasuki generasi kelima dan juga bab baru seharusnya. Bab 4. Komputer di masa depan. Oke, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima sekarang mungkin banyak dipasangkan, banyak dikatakan sebagai artificial intelligence, kecerdasan buatan. Mungkin sekarang sudah banyak saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham sekali dengan artificial intelligence. Mungkin kita juga sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bentuk nyatanya ada banyak, ada ChatGPT yang sedang populer, ada juga bentuk AI lain yang bisa kita akses dalam bentuk suara atau mungkin memori. Mungkin suatu saat di masa depan saraf zaman itu akan terus berkembang. Oke, ciri-ciri dari komputer generasi kelima. Komputer mungkin masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak perkembangan ke depannya karena seperti yang saya bilang tadi, setiap manusia berkembang maka komputer akan ikut berkembang. Ribuan mikroprosesor yang dipadatkan, kemunculan semikonduktor, nanoteknologi, teknologi kuantum mungkin juga akan ikut andil dalam perkembangan komputer di masa depan. Kemudian memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, berbagai macam update prosesor yang sekarang mungkin sudah i7 generasi 12, i9 generasi sekian, sudah tinggi sekali dari AMD, mungkin juga tidak kalah bersaing. RAM juga berbagai macam, SSD dan teman-teman yang terus berkembang sekarang sudah berbagai macam namanya, saya sendiri tidak hafal. Tetapi kecepatan juga semakin cepat dalam pemrosesan informasi dan eksekusi program. Kemudian AI yang tadi saya bilang, pengembangan dalam bentuk kecerdasan buatan yang akan terus berkembang, yang merupakan salah satu ciri yang tidak akan terpisahkan dari komputer generasi kelima. Ini adalah beberapa gambaran dari komputer pada generasi 5 untuk masa depan. Mungkin bisa kita nanti akan menggunakan nanoteknologi yang akan dihubungkan dengan komputer, mungkin virtual reality yang akan lebih dikembangkan lagi, di mana kita sudah diatur tidak dengan gerakan kita, tapi kita tidak perlu melakukan apa-apa dan saraf kita, ingatan kita semua mungkin akan jadi diakses oleh komputer yang akan membantu kita dalam aktivitas sehari-hari.
Sebenarnya seperti quotes yang tadi saya sukai, di mana di sana dikatakan bahwa mimpi kita sekarang, pelajaran yang akan kita pelajari tentang komputer sekarang, tentang masa depan, di masa depan itu akan menjadi teknologi biasa yang digunakan sehari-hari. Jadi mungkin AI yang akan ada di mana-mana, robot-robot membantu manusia, nanoteknologi dalam berbagai bidang. Kemudian AI, virtual reality, mungkin akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita ke depannya. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi. Kita belum bisa tahu pasti, tapi yang kita tahu selama manusia terus berkembang, maka komputer juga akan ikut berkembang di sebelah kita. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan komputer dan teknologi dari masa ke masa. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya karena saya sendiri juga masih belajar. Mungkin sekian saja. Saya Erhamuddin Abadan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.